Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita patut bersyukur karena atas berkat kelimpahannya yang telah diberikan kepada kita semua, kita bisa kembali berkumpul meskipun dari rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur, kembali kami berterima kasih atas segala berkat kelimpahan-Mu dari malam hari hingga pagi hari yang indah ini. Pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Sertailah kami agar renungan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, teman-teman semua, renungan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 yang bunyinya, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus." Sedikit cerita, saat saya mencari tambahan-tambahan materi mengenai renungan ini, saya menemukan sebuah kisah yang akan saya ceritakan secara singkat. Kisah ini tuh menceritakan ada 4 bersaudara yang hidupnya ada di dalam tubuh manusia. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, dan perut. Suatu hari, kaki berkata, aku ini memang yang paling penting di antara kalian. Sebab tanpa kaki, manusia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tangan seketika menyahut, "Hei, tanpa tangan manusia tidak akan bisa bekerja dan mencari makan." Wajah tak kalah congkak berkata, "Kalian sama sekali tak penting jika dibandingkan aku." Manusia itu dihargai dan dikagumi karena wajah yang tampan dan cantik. Lagi pula, akulah yang memiliki panca indera. Jadi, jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Perut yang dari tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. "Kaki, kau mungkin lebih kuat dariku. Tangan, lebih pintar dan wajah lebih menarik tampilannya dibanding aku. Tapi sebenarnya, akulah yang paling penting, sebab tanpa aku, kalian tidak akan ada gunanya." Mendengar perkataan perut, tentu saja yang lain marah. Mereka pun sepakat untuk tidak memberi makan perut. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari dan menjadi sangat lemah. Tapi akibatnya, tangan dan kaki menjadi lemas dan tidak bisa bergerak. Wajah yang tadinya tampan, kini menjadi sering meringis kesakitan. Kaki, tangan, dan wajah menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Pertengkaran pun berakhir. Mereka kini bersatu dan bahu-membahu dalam segala hal. Nah, teman-teman semuanya, Tuhan itu selalu rindu agar rasa kesatuan dan kebersamaan dalam tubuh Kristus itu tidak pernah luntur. Tuhan tidak ingin ada perbedaan yang bisa menghancurkan tubuh Kristus itu dan menjadi perpecahan. Tentunya Tuhan juga tidak ingin ada hati yang dingin satu sama lain dan merasa tidak terlalu saling membutuhkan. Padahal kita itu saling membutuhkan karena sudah kodratnya kita sebagai makhluk sosial, yaitu membutuhkan satu sama lain. Coba kita sama-sama mengamati, semangat menutup diri itu sangat banyak terjadi di kehidupan zaman sekarang ini. Terlebih ketika kita membahas sikap menutup diri di zaman pandemi sekarang ini, itu sangat-sangat lebih banyak yang terjadi. Firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita agar kita mengedepankan kebersamaan. Hal itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa demikian? Karena kebersamaan membuat kita rela melebur menjadi satu sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menonjolkan diri, melainkan saling rendah hati dan menerima orang lain. Kebersamaan juga mampu membuat kita memperkaya nilai-nilai yang diyakini orang lain. Bertambahnya wawasan juga membuat kita semakin berdaya. Kebersamaan juga dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak hanya itu, di dalam kebersamaan juga berlaku sinergi atau kekuatan besar yang dihasilkan ketika dua unsur atau lebih menghasilkan kerjasama. Kebersamaan dalam kehidupan orang percaya dilahirkan dari kesatuan pikiran dan perasaan yang satu di dalam Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mengetahui bahwa kebersamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu berlawanan dengan kebersamaan yang diajarkan oleh dunia? Jika ada kebersamaan, terkadang masing-masing orang dipancing untuk saling bersaing, bukan dengan cara baik dan mengutamakan spiritualitas, melainkan agar masing-masing pribadi bersedia menempuh segala upaya demi kemenangan dirinya sendiri, atau sama saja dengan sikap egois.
Sudah sepatutnya kita tahu bahwa di dalam Tuhan, kebersamaan yang termotivasi seperti itu tidak boleh terjadi. Maka dari itu, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong serta menguatkan dalam kasih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan lebih tersungguh-sungguh segera dinyatakan dalam hidup setiap dari kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini, dan saya berharap setelah mendengarkan renungan ini, kita semua bisa sama-sama saling mengutamakan kebersamaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga renungan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan selalu agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Kiranya Engkau selalu hadir dalam hidup kami, hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan terang bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.